Halo Sobat Elektron, welcome back to Physics Subject. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang elastisitas dan getaran yang dibahas pada pertemuan atau part 1 ini tentang modulus Young dan hukum Hooke. Perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini ada bolanya bola karet ya. Kemudian ada pegas atau per, kemudian ada karet gelang, ada selingki, dan yang terakhir ada pulpen pegas. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan benda-benda tersebut. Benda-benda itu dapat berubah bentuk ketika diberikan suatu gaya, kemudian dia dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan dihilangkan. Nah, kemampuan suatu benda untuk kembali ke kondisi atau bentuk awalnya saat gaya yang diberikan pada benda dihilangkan disebut dengan elastisitas. Berbicara mengenai elastisitas, otomatis kita akan membicarakan tentang benda-benda elastis dan benda-benda plastis. Benda elastis adalah benda yang memiliki sifat elastisitas, sementara benda plastis adalah benda yang tidak memiliki sifat elastisitas. Contoh benda elastis, yang pertama adalah karet, seperti yang disinggung di awal tadi ada gambarnya ya. Kemudian pegas, kemudian ada rotan, dan balon. Untuk benda plastis, contohnya kaca, plastisin, tanah liat, dan semen. Kalian bisa mencari contoh yang lain ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai tegangan atau nama lainnya stres. Tegangan atau stres ini bagian dari besaran modulus Young ya. Tegangan atau stres ini merupakan hasil bagi antara gaya dengan luas penampang benda. Secara definisi, tegangan adalah gaya per satuan luas. Satuan dari tegangan adalah Newton per meter persegi. Kemudian, tegangan ini dirumuskan dengan sigma sama dengan F atau gaya dibagi A atau luas permukaan. Oke, di sini tulis lagi keterangannya. Sigma itu tegangan, satuannya Newton per meter persegi. F itu adalah gaya, satuannya Newton. Dan A di sini adalah luas permukaan, satuannya meter persegi. Selanjutnya kita bahas tentang regangan atau disebut juga dengan strain. Regangan atau strain ini dapat didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang benda dengan panjang awal dari benda tersebut. Jadi di sini tegangan itu tidak memiliki satuan. Kenapa tidak memiliki satuan? Karena pertambahan panjang itu satuannya meter dan panjang awal juga satuannya meter. Secara matematis, regangan ini dirumuskan dengan E sama dengan delta L dibagi L0. Di mana E di sini adalah regangan tidak memiliki satuan, kemudian delta L di sini adalah perubahan panjang satuannya meter, dan L0 adalah panjang awal atau panjang mula-mula satuannya meter. Oke, selanjutnya kita bahas tentang modulus Young atau disebut juga dengan modulus elastisitas. Modulus Young atau modulus elastisitas ini merupakan ukuran kekakuan atau kekuatan ya suatu bahan elastis sebagai ciri dari suatu bahan atau benda. Modulus Young secara definisi adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Satuan dari modulus Young ini sama dengan satuan tegangan yaitu Newton per meter persegi. Modulus Young ini lambangnya boleh E besar, boleh Y besar ya, tergantung kita mau milih yang mana. Nah, di sini aku pakai dua-duanya. Untuk rumus akhir dari modulus Young ini diturunkan dari definisinya, di mana definisi dari modulus Young itu sendiri yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan, berarti sigma dibagi E. Sigma atau tegangan tadi rumusnya gaya dibagi luas, sementara regangan perubahan panjang dibagi panjang awal. Dari sini kita selesaikan saja, L0-nya naik ke atas, A-nya turun ke bawah, sehingga rumus akhir dari modulus Young adalah E sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Atau Y sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Untuk keterangannya sudah dijelaskan di awal tadi ya. F itu gaya, L0 panjang awal, A adalah luas permukaan, dan delta L adalah
perubahan panjang. Delta L ini sama dengan panjang akhir dikurang panjang awal ya. Selanjutnya kita bahas tentang hukum Hooke. Hukum Hooke ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Untuk membuktikan konsep dari hukum Hooke, kita bisa melakukan percobaan dengan menggunakan peralatan pegas, beban, dan mistar. Mula-mula kita ukur panjang pegas awalnya. Kemudian ketika diberikan satu buah beban, maka panjang pegas ini kan berubah. Kita ukur perubahan panjangnya. Kemudian setelah ditambah beban satu lagi, artinya sekarang bebannya menjadi 2, maka pegas ini akan bertambah panjang lagi. Kita ukur perubahan panjangnya dibandingkan panjang sebelumnya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika pegas ini diberikan tambahan beban, maka dia akan mengalami perubahan panjang. Jadi, di sini hukum Hooke menyatakan bahwa jika gaya tarik tidak melebihi batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya tariknya. Satu hal yang perlu diingat, jika sebuah pegas diberi gangguan, misalnya ditarik kemudian dilepas, sehingga pegas meregang atau merapat, maka pada pegas akan bekerja sebuah gaya yang disebut gaya pemulih yang arahnya selalu menuju ke titik asalnya. Ketika sebuah pegas diberi suatu gangguan, misalnya diberi tambahan beban atau ditarik kemudian dilepaskan, maka gerakan pegas merapat dan meregang ini membuktikan adanya gaya pemulih. Nah, gaya pemulih di sini pengertiannya adalah gaya yang timbul pada suatu benda elastis ya, untuk mengembalikan posisinya ke keadaan setimbangnya. Di sini, gaya pemulih dapat kita katakan sebagai gaya yang menyebabkan benda kembali ke bentuk semula. Jadi, besarnya gaya pemulih pada suatu benda elastis nilainya sebanding dengan besar gangguan atau simpangan yang dialami oleh benda tersebut. Selanjutnya, persamaan matematis untuk hukum Hooke. Jadi, hukum Hooke ini dinyatakan dengan F sama dengan negatif K dikali delta X. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa gaya pegas selalu menuju ke titik kesetimbangannya. Apabila pegas diregangkan, perubahan panjang akan bernilai positif, maka gaya yang dikerahkan bernilai negatif. Apabila pegas ditekan, perubahan panjang akan bernilai negatif, maka gaya yang dikerahkan bernilai positif. Di mana F adalah gaya satuannya Newton, K adalah konstanta gaya satuannya Newton per meter, dan delta X adalah perubahan panjang satuannya meter. Perhatikan gambar grafik pertambahan panjang pegas dengan gaya yang diberikan. Dari grafik tersebut terlihat dari titik O ke titik B itu disebut deformasi pegas daerah elastis. Deformasi di sini pengertiannya adalah perubahan bentuk ya. Jadi O ke B ini adalah deformasi elastis. Ini berarti jika tegangan dihilangkan, pegas akan kembali ke bentuk semula. Dalam daerah deformasi elastis ini terdapat daerah yang grafiknya linier atau garis lurus, yaitu garis O ke A. Dari O sampai A berlaku hukum Hooke dan A di sini disebut sebagai batas hukum Hooke. Sementara titik B adalah batas elastis. Di atas titik B ini, deformasi pegas adalah bersifat plastis. Jika tegangan dihilangkan dalam daerah deformasi plastis ini, misalnya di titik D, maka pegas tidak akan kembali ke bentuk semula, melainkan mengalami deformasi permanen. Sementara titik K ini disebut titik tekuk atau yield point. Di atas titik itu hanya dibutuhkan tambahan gaya tarik kecil aja untuk menghasilkan pertambahan panjang yang besar. Tegangan paling besar yang dapat kita berikan tepat sebelum kawat patah, kawat pegas maksudnya ya, disebut tegangan maksimum. Nah, titik E di sini adalah titik patah. Jika tegangan yang kita berikan mencapai titik E, maka pegas akan patah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah kawat berdiameter 0,7 cm ditarik dengan gaya 10 Newton. Pertanyaannya, tentukan tegangan yang dialami kawat itu.
Jadi diameter D 0,7 cm. Ini kita konversikan ke dalam meter dibagi 100 ya. Berarti 0,7 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian gaya F-nya sama dengan 10 Newton. Di sini kita ingin mencari tegangan pada kawat. Tegangan diberi lambang sigma ya. Nah, tegangan rumusnya gaya dibagi luas. Luasnya belum ada dalam soal, jadi kita harus cari secara terpisah dengan menggunakan diameter. Nah, luas permukaan kawat ini dianggap luas lingkaran. Jadi, kita gunakan luas lingkaran A sama dengan V R pangkat 2, di mana R di sini adalah jari-jari. R di sini setengah kali diameter, berarti setengah pangkat 2 1/4, jadi D-nya dikuadratkan. Rumusnya A sama dengan 1/4 VD kuadrat. Masukkan angkanya 1/4 dikali 22/7, V itu 3,14 atau 22/7 ya. Kemudian D-nya 0,7 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. 7-nya kita coret, di sini masih tersisa 0,07 ya. 4 dengan 12 berarti di atasnya 11, di bawahnya 2. Oke, di sini kita bisa sederhanakan hasilnya, yaitu 11 dikali 0,07 dibagi 2 dikali 10 pangkat negatif 4 minus 2 dikali 2. Oke, selanjutnya bisa kita selesaikan. Ini satuannya meter persegi ya. Dari sini nanti kita masukkan ke rumus sigma. Sigma sama dengan F dibagi A. F-nya sudah ada dalam soal 10 Newton. A-nya kita masukkan angka ini. Jadi 11-nya dikalikan 0,07. Jadi langsung aja. Ya, jadi di sini kita selesaikan dulu ya. 11-nya dikalikan 0,07 berarti 0,77 per 2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, hasilnya yang lebih sederhana inilah yang kita masukkan ke persamaannya ya. 0,77 jadi 10. Tetap ya, jadi 10 ini digeser dulu nih supaya tepat di tengah-tengah ya. 0,77 per 2 dikali 10 pangkat min 4, 10-nya letakkan di tengah supaya rapi aja. Oke, 10 pangkat min 4 naik ke atas berarti menjadi 10 pangkat positif 4. 2-nya juga naik ke atas jadi perkalian ya. Berarti 2 dikali 10, 20 per 0,77 dikali 10 pangkat positif 4. Ini positif 4. Berarti 26 kali 10 pangkat positif 4. Kita hapus dulu, harusnya positif. Jadi sini positif 4. Oke. 20 dibagi 0,77 itu 25,9 digenapkan 26 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 2,6 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Oke, sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. Ada seutas kawat memiliki panjang 50 cm dan luas penampangnya 2 cm persegi. Sebuah gaya yang besarnya 50 Newton, jadi F-nya 50 Newton, bekerja pada kawat tersebut dan menyebabkan panjang kawat menjadi 50,8 cm. Pertanyaannya ada tiga di sini ya, regangan, tegangan, dan modulus elastisitas. Oke, kita tulis dulu besaran-besaran yang diketahui. Di situ ada panjang lambangnya L 50 cm, L0 50 cm. Kemudian luas penampangnya itu lambangnya A, hanya 2 cm persegi. Selanjutnya ada gaya F sama dengan 50 Newton. Dan di sini ada panjang kawat, panjang akhirnya itu L aja, 50,8 cm. Oke, dari sini besarannya banyak menggunakan satuan CGS ya. Jadi kita ubah dulu ke satuan SI. L0-nya berarti 0,5 meter. Kemudian luas permukaannya ini cm persegi ya. Ubah dulu. Oke, ini 2 cm persegi diubah ke meter persegi dikalikan 10 pangkat min 4 ya, meter persegi satuannya. Gayanya sudah Newton. Kemudian di situ ada L-nya 50,8 cm berarti 0,508 meter. Oke, dari sini kita lihat pertanyaannya ada 3, berarti kita selesaikan dulu yang pertama, regangan berarti kita cari dulu delta L-nya. Delta L sama dengan L dikurang L0 berarti 0,508 dikurang 0,5. Ini hasilnya 0,008 meter.
Oke, kita cek yang pertanyaan pertama, regangan. Regangan itu kan diberi lambang E. E rumusnya delta L dibagi L0. Delta L-nya 0,008, 0-nya ada 3. Kemudian L0-nya 0,5. Nah, jadi ini 0-nya bisa dicoret ya, karena sama-sama desimal. Kemudian jawabannya adalah 0,016, tidak memiliki satuan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tegangan. Tegangan tuh lambangnya sigma. Sigma sama dengan F dibagi A. F-nya sudah ada 50 Newton. Kemudian A-nya tadi sudah kita konversikan. Gunakan 2 kali 10 pangkat min 4. Oke, 50 bagi 2, 25. Berarti 25 kali 10 pangkat positif 4 Newton per meter persegi. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir adalah modulus elastisitas. Itu lambangnya boleh E boleh Y ya. Jadi sekarang aku menulisnya dengan E. E sama dengan sigma atau tegangan dibagi regangan atau E. Berarti 25 kali 10 pangkat 4 dibagi ini 0,016 diubah ke notasi ilmiah 16 kali 10 pangkat min 3. Min 3 naik ke atas, jadi 4 tambah 3 ya, 7. Jadi 25 dibagi 16 dikali 10 pangkat 7. Nah, 25 dibagi 16 ini 1,56 kali 10 pangkat 7. Satuannya Newton per meter persegi. Oke, kita masuk ke contoh soal terakhir tentang hukum Hooke. Berapa gaya yang dikerahkan agar sebuah pegas dengan konstanta 50 Newton per meter yang panjang mula-mulanya 5 cm menjadi 7 cm. Di sini K-nya 50 Newton per meter. Kemudian L0 panjang mula-mula itu 5 cm. Boleh pakai L, boleh pakai X ya. Di sini aku menulisnya X0 5 cm dan X-nya 7 cm. Kita bisa mencari delta X-nya atau perubahan panjangnya 7 dikurang 5 sama dengan 2. Berarti 2 cm konversikan berarti 0,02 meter. Masukkan ke rumus hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikali delta X. Kita mencari gayanya ya di sini ya. Ya sudah, gunakan rumus F sama dengan K dikali delta X. K-nya masukkan 50. Kemudian delta X-nya 0,02. Jadi 50 dikali 0,02 sama dengan 1. Jawabannya 1 Newton. Oke sobat elektron, sampai di sini video pembelajaran tentang elastisitas dan hukum Hooke untuk part 1 ini. Kita akan bertemu di part berikutnya. Thanks for watching. See you next video.